Nih, si krek as ini kan berat mau ke atas, makanya itu untuk melawan gaya tadi atau daya kompresi tadi kalau menurut saya, nah itu perlunya di stroke pasti lebih kuat truk daripada mobil balap. Makanya stroke up doang itu belum cukup, harus diimbangi tadi kan bore up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, gimana keadaannya hari ini? Apakah baik-baik saja? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dan rezeki yang barokah, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe channel Kenan Project ya, bantu share juga agar ilmu-ilmu yang saya punya bisa tersebar ke teman-teman jika bermanfaat ya. Jangan lupa like juga, komen di bawah ya, di komentar ya. Nah, saurunge nonton video iki, intro sik yo, intro. Di kesempatan malam ini ya, saya akan membahas tentang torsi. Apa toh torsi? Itu ada hubungannya dengan stroke up ya, torsi itu. Oke, langsung saja kita ke medianya. Oke lur, langsung ya lur. Lur, torsi itu ada hubungannya dengan kruk as. Tapi sebelum membahas di kruk as, saya akan memberikan beberapa contoh agar mudah dipahami dan mudah dicerna intinya lur ya. Kita beralih di sana dulu lur, saya mau ambil kunci dulu, saya contohin gambarannya agar dapat dimengerti lebih mudah. Oke lur, simak terus ya. Di sini saya akan menerapkan gaya saat membuka mur ini dengan kunci ini dengan jarak yang berbeda lur ya. Ini pendek, ini panjang. Nah, di sini saya menggunakan yang kunci yang pendek dulu. Udah pas lur ya. Nah, pada saat saya mengendorkan murni dengan kunci ini, di sini akan menciptakan gaya ya, gerakan rotasi mur ini. Paham lur? Pelan-pelan. Nah, gaya tersebut dinamakan dengan torsi. Belum paham apa masih paham lur? Pelan-pelan lur ya. Sekali lagi, ini kan saya tekan, saya kendorin ya. Apabila berputar, maka di sini gaya rotasi ini disebut dengan torsi lur. Oke. Jika gaya yang saya terapkan ini tidak cukup untuk membuka mur ini, saya dapat memperpanjang kunci ini, memperpanjang kunci ya. Maka membuka mur ini akan terasa enteng. Ini ntar ada kaitannya dengan ini lur, krek as tadi ya. Oke, pelan-pelan lur. Videonya saya fokusin di sini terus ya, soalnya nih agar paham. Oke, fokus mur sama kunci tadi. Meskipun gaya yang saya berikan di sini sama, itu akan berbeda hasilnya dengan kunci yang pendek dengan yang panjang. Meskipun gaya tekan yang saya berikan itu sama atau daya dorong sama, itu akan menghasilkan tenaga yang berbeda lur, atau torsi yang berbeda lur. Maaf, bukan tenaga, torsi lur. Soalnya yang lebih panjang itu ini otomatis lebih ringan. Oke lur, pelan-pelan ya, paham enggak? Nah, perbedaannya di sini lur ya, berkat apa? Ini yang panjang ya, kuncinya panjang ya, ini yang pendek nih saya taruh. Nah, berkat ekstensi kunci ini atau yang saya panjangin ini,
Torsi yang diterapkan pada mur maka akan meningkat. Sing tak bahas mang lur, mbok kei daya tekan mesti luwih enteng karena lebih panjang. Oke lur ya, dengan cara kita memanjangkan kunci ini tadi atau jarak ini tadi, dengan cara ini kita dapat menciptakan gaya rotasi yang lebih besar lur, dengan menerapkan gaya yang sama ya, walaupun yang sama tapi akan berbeda saat memutar mur tersebut, lebih enteng yang panjang. Makanya kenapa motor pada disetruk yaitu. Oke, simak terus ya pelan-pelan. Oleh karena itu lur ya, besarnya efek rotasi yang diterapkan tadi, yang saya praktekkan tadi, itu disebut torsi lur. Nah kalau di murni tadi kan seberapa kencangnya murni kan ya, ibaratnya kalau di mesin itu kan seker gini nih, nah otomatis kan kalau ada kompresi berat, nah berat melawan mau mengkompresi ini anggap saja sama dengan murni bebannya. Semakin panjang kunci maka semakin ini ya, mudah merotasikan atau mengendorkan mur tadi. Sama halnya dengan ini stroke atau langkah yang dipanjangin, maka akan lebih ringan untuk melawan daya kompresi yang mau diledakkan lur. Oke lur, simak terus lon-lon sik lur. Maka kan ada itu ibaratnya motor sama-sama cc 100, tapi ada yang stangnya lebih panjang dan lebih pendek. Ibaratnya kayak ambil contoh truk aja lur, truk sama mobil sport ibaratnya cc sama, tapi kalau buat ngangkut muatan pasti pas jalan pertama nih nah tarikan pertama ini disebut torsi, pasti lebih kuat truk daripada mobil balap ya, contoh sederhana gitu lur. Pasti nggak akan kuat mobil balap karena torsinya besar mobil truk. Oke lur, paham sampai sini? Pelan-pelan ya, saya juga berusaha menyampaikan seenak mungkin ya kalau dicerna itu atau dipahami. Nah nanti sehabis penjelasan ini saya akan ke medianya mesinnya, pelan-pelan dulu. Ya udah lur, langsung saja ke medianya aja ya biar gampang. Yang saya sebut tadi, kalau pakai kunci pendek membuka mur itu lebih keras, kalau menggunakan kunci yang panjang atau stroke yang panjang, langkah yang panjang itu akan ringan. Sama halnya dengan rekas ya, langsung saja simak terus ya. Makanya lur, kenapa motor-motor anak muda sekarang itu banyak yang disetruk ya kayak gitu. Oke, saya tata terus, saya tata dulu videonya. Oke, di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa torsi itu tadi ya jarak dan rotasi. Nah ini jarak ini nih yang dimaksud jarak, ini langkah atau stroke. Pasti kalau stroke kan pengennya nih maju, otomatis langkahnya lebih panjang. Saya ambilin rekasnya pistonnya dulu ya, sama boringnya saya pasang. Nah di sini sudah saya pasang piston ya, sebentar saya perlihatkan. Nah ini torsi tadi kan antara panjang ya, langkah atau panjang tuas tadi, dan rotasi ya atau putaran ini. Nah saya ibaratkan kunci Inggris tadi itu langkah ya, langkah itu kayak gini, saya contohin kalau ngitungnya di motor ya. Nah di sini sudah saya ambil jangka sorongnya, saya mau hitung langkahnya ini ya, sini sebagai contoh kita taruh TMB. Nah di sini ya berapa nih, ini hanya contoh.
langkah ini sama halnya dengan kunci Inggris tadi ya. Nah, oke. Di sini langkahnya 54 ya. Oke, kita sudah dapat langkahnya 54. Nah, kekerasan atau kekencangan mur tadi itu saya ibaratkan kompresi yang ada di ruangan ini, lur. Nah, saya contohin gini. Mur tadi itu saya ibaratkan kompresi sini. Nah, di sini kan pasti menghisap, seret. Otomatis ruangan ini dipenuhi dengan bahan bakar dan udara tercampur ya. Maka itu akan menimbulkan tekanan kan, otomatis seret. Terus didorong lagi ke atas, mau dibakar lagi, otomatis kerkas ini kan keberatan, atau langkah ini tadi kan buat mendorong ini pasti ada tekanan berat ini. Nah, untuk melawan berat ini maka dipanjangkan stroknya atau langkahnya, sama halnya dengan kunci tadi dipanjangkan. Maka tak ulangi sekali lagi lur ya, biar agak enak dipahami. Yang saya maksud dari daya kompresi itu ya yang mau dilawan dengan stang panjang itu tadi ya. Daya kompresi itu ibaratnya gini lur, ini kan di head kan pasti ada intake, terus manifold karbu. Nah, karbu kan dihisap lur, otomatis bahan bakar dan udara kan tercampur masuk ke sini serut ya. Nah, ruangan ini sudah terisi dengan tadi bahan bakar dan udara. Nah, dengan ruangan segini terus dia naik ke atas, otomatis ruangan kan akan menyempit. Nah, sedangkan bahan bakar yang tadi yang dihisap banyak, anggap saja 10, terus dipersempit ya, semakin kecil. Sedangkan bahan bakar tadi itu banyak sama udara yang masuk. Nah, otomatis kan nih si kerkas ini kan berat mau ke atas. Makanya itu untuk melawan gaya tadi atau daya kompresi tadi kalau menurut saya, nah itu perlunya disetrok situ lur. Jadi dia akan kerkas itu bebannya nggak terlalu berat, dia mau mengkompresikan ini. Nah, stroke up doang nih saya tambahin lagi nih, maaf. Nah, stroke up doang tuh juga nggak nggak melulu terus stroke terus ininya nggak disesuaikan. Daun kerkas ini juga disesuaikan. Lihat video saya aja loh, saya pernah bahas kerkas tuh. Nah, di sini ini juga dibalance atau titik matinya tuh diubah. Tak kasih contoh lur lagi ini. Kerkas saya di video di awal kan selalu matinya gini lur. Saya tak posisinya segini lur. Nah, ini kan TMA. Berarti ini kerkas muternya ke sini lur ya. Soalnya ini di as rotor nih. Kerangka kanan kan sebelah sini, otomatis kan magnetnya sebelah sana lur, sebelah sini. Nah, otomatis kan muternya berlawan arah jarum jam lur. Kalau dari sini berarti ke sana. Saya lur genah lur ngene. Karena dia sebelah sini tuh berat lur. Saya anggap begini ya, saya bagi setengah gini ya. Logikanya kalau selalu mati sini kan ringan, sini pasti berat. Oke. Alah, pokoknya simak di video saya yang kemarin biar nggak lama nih videonya. Nah, kalau sini berat ya ibaratnya muter. Lep. Ini berat nih. Kalau ini berat, nah ini ada bebannya di sebelah sini. Pasti dia turunnya langsung ler gitu lur. Seret langsung gitu lur. Nah, ini juga ini lur mempengaruhi torsi juga.
menambah torsi, karena torsi itu kan antara jarak dan rotasi ya. Rotasi itu bisa dibilang ibaratnya ini titik, ada titik nih, titik ini muter kembali ke titik lagi nih. Nah itu disebut dengan torsi juga, rotasi itu ya. Makanya stroke up plus balancer ini titik matinya akan berubah nih, itu akan menciptakan gaya dorong untuk melawan kompresi tadi itu lebih ringan lur. Udah di stroke di balan, makanya motor itu tarikannya lebih seret luweh enak lur. Pokoknya paham lah sing biasa numpak motor stroke, nek totonannya sing pas, nek ora pas biasanya malah yo ora penak. Lur ya, oke lur, eleng lur ya. Torsi ki basic gawe motor penak lur ya. Ya motor kenter, motor banter pokoknya. Oke, pelan-pelan lur, kalau belum paham diulang-ulangin terus pokoknya video nih dan sampai paham. Ora paham kok dibosen. Tentu saja stroke yang panjang itu akan punya kelebihan dan kekurangan. Apa saja kelebihannya? Oke, saya jelaskan. Nah, apa saja ya tadi kelebihan dan kekurangannya? Satu, kelebihannya itu torsi lebih tinggi ya, yang saya jelasin tadi. Terus konsumsi bahan BBM, bahan bakar lur, lebih efisiensi. Karena ya tadi itu saya jelaskan di awal. Terus tarikan awal yang tadi red itu lebih responsif. Tapi RPM lebih rendah. Untuk ke RPM tinggi itu naiknya susah. Nah, di sini sudah mulai kelihatan lur ya. Kenapa saya ngomong bikin motor itu harus satu dari kesatuan alias kompak lur ya. Kalau di stroke itu kan jeleknya kan untuk ngeraih RPM lebih tinggi itu kan susah, lama. Makanya diimbangi dengan bore up. Apa itu bore up? Bore up itu membesarkan diameter piston dari standar pabriknya. Semisal diameter pabrik itu kan 0, offset 0 sampai 100. Ibaratkan piston diameter 50 ya, 50 ya. Kalau offset 100 berarti itu kan menjadi 51. Apabila 50 tadi ya diameternya 0 sampai 51 itu masih dalam kategori pabrik, berarti offset 0 sampai 100 itu masih dalam kategori pabrik ya, atau istilahnya patennya pabrik ya. Itu belum namanya belum bore up. Apabila bore up itu bisa diomong bore up dari diameter 50 sampai 51, nah piston kamu berada di diameter di atas 51, contohnya 52, 53, 54 dan seterusnya. Itu yang dinamakan bore up. Oke, dari sini paham pelan-pelan. Nah, dari torsi tadi kan memperpanjang langkah atau stroke. Itu kan apa? RPM susah ya buat tinggi itu alias rendah. Makanya kamu imbangin dengan bore up itu tadi. Nah, bore up itu juga ada kelebihannya lur, RPM lebih tinggi, makanya bawahnya ditolong pakai torsi tadi buat ngeraih RPM ke atas di bore up. Nah, horsepower atau powernya lebih kuat atau lebih tinggi. Tapi rendahnya itu rendahnya kekurangannya ini boros karena diameter lebih besar. Tapi ya sebenarnya tergantung penyetelannya ya, asal pas. Kalau pengalaman saya itu motor bore up stroke up lah dikombinasikan ya, sebenarnya lebih irit bisa. Soalnya saya juga pernah nyetel, saya kirain dulu juga boros, ternyata ya irit. Oke, terus top speed ke atas, top speednya di atas ya, gas di atas tuh lebih meningkat. Makanya
stroke up doang itu belum cukup, harus diimbangi tadi kan bore up. Oke, makanya bikin motor harus saling melengkapi lur. Setelah stroke up bore up apa cukup? Belum lur, belum cukup. Kamu harus menciptakan ledakan di ruang bakar itu yang pas, dan buang hasil pembakaran itu juga harus loss alias tuntas. Nah, gimana caranya? Oke, simak terus saja ya video-video saya, ntar saya kasih tipsnya atau pengalaman pribadi saya lur. Oke lur, sampai di sini dulu ya. Tonton terus channel Kenan Project, bantu berkembang channel kami. Jangan lupa ya lur, di subscribe, terus di share ke sosial media ya teman-teman, biar yang lain pada tahu. Jangan lupa di like, di komen kurangnya saya gimana dalam menjelaskan, buat senior juga dikoreksi ya, kita sama-sama belajar di sini. Oke, terima kasih, selamat malam sekali lagi, saya dari Kenan Project, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.